Jadi kalau dari saya sendiri kan saya orangnya emosian ya. Untung sekali saya memiliki sekretaris yang bisa diandalkan dan juga bendahara yang bisa mengontrol emosi saya. Waduh, saya agak ter tertohok ya kak ya dengan perkataan kak Ino. Menurut saya yang paling berkesan itu ya sketix ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sketsa yang ada di rumah, apa kabar kalian? Semoga saya harap baik-baik saja ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi. Untuk yang belum vaksin, yuk segera vaksin demi kenyamanan dan kesehatan kita bersama. Oh ya, di sini saya akan membahas mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMK Kelintang Surabaya yang saat ini sudah mulai aktif dan berjalan secara normal meskipun juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik. Selain itu, kemarin pada tanggal 25 Oktober 2021, SMK Kelintang Surabaya mengadakan upacara bendera untuk memperingati Hari Guru yang dilaksanakan cukup meriah dengan ditampilkannya lomba puisi juga pengumuman untuk pemenang lomba 10 November kemarin. Sekarang saya bersama dengan Kak Ainul Afifah, yaitu selaku Ketua OSIS periode 2020 dan 2021 alias mantan Ketua OSIS ya. Untuk Kak Ainul bagaimana kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah kabar saya cukup baik. Ya, Gimana Cukup- kabarnya Dek Nikita? ya kabar saya juga baik ya Kak ya. Terus jadi di sini saya mau sharing-sharing bersama dengan Kak Ainul mengenai pengalaman selama menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Saya harap banyak positifnya ya Kak ya, karena saya juga pernah ya menjadi adik kelasnya Kak Ainul. Jadi saya berharap mendapatkan komentar baik tentang OSIS ini. Ya, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Jadi kira-kira apa aja sih keluh kesah selama Kakak menjadi ketua OSIS periode 2020-2021? Ya, menjadi pimpinan yang paling tinggi pasti memiliki keluh kesah yang sangat banyak. Mulai dari anggota, mulai dari acara-acara, contoh misal mempunyai adik-adik yang seperti ini gitu. Kebetulan juga di sebelah saya ini wakil saya waktu saya menjabat gitu. Ya, entah itu mengabaikan tugasnya atau gimana, atau acara yang kurang lancar seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Waduh, saya agak ter tertohok ya Kak ya dengan perkataan Kak Ainul, tapi ya saya juga menyadari diri sendiri juga ya. Terus untuk Kak Ainul kira-kira apa aja sih Kak atau bagaimana sih Kak cara Kakak untuk mengatur anggota Kakak yang pastinya dengan karakter yang berbeda-beda ya. Juga saya sendiri ya, saya harap Kak Ainul tidak menyinggung lagi saya. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri kan saya orangnya emosian. Ya, untung sekali saya memiliki sekretaris yang bisa diandalkan dan juga bendahara yang bisa mengontrol emosi saya. Jadi untuk mengatur adik-adiknya itu sangat bisa dibilang sangat gampang gitu loh. Meskipun agak susah ya, mungkin masih bisa sulit diatur lah seperti itu. Ya mungkin tinggal dibilangin dulu sekali dua kali. Kalau enggak ya lebih baiknya kita tegur. Habis itu ya mungkin kalau udah kesalahannya terlalu banyak ya, itu kita biasanya ya kalian tahu sendiri lah ya apa yang pastinya saya lakukan gitu sih. Ya, saya harap saya bukan salah satu dari anak yang susah diatur ya Kak ya. Kan saya Kebetulan sebagai gitu. Gimana ini? waduh, ya udah saya tidak mau menyinggung lagi ya mengenai anak yang susah diatur. Kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya itu event apa sih Kak yang begitu berkesan di Kak Ainul sama Kak Ainul menjabat yang nggak bisa dilupakan mungkin? Menurut saya yang paling berkesan itu ya sketix ya. Ya kebetulan sketix itu cuman salah satu event offline yang saya jalani di SMK Kelintang ini. Selain sketix, eventnya semuanya online ya. Kalian tahu sendiri ya, ini kan pandemi gitu ya. Jadi offline semua, online semua. Gitu. Jadi ya paling berkesan ya sketix, di mana kita bisa berkoordinasi secara langsung, bertemu secara langsung, gitu sih. Paling mengenang sketix. Wah, untuk sketix berarti Kak Ainul juga pernah mengalami ya. Maksudnya kan kita sudah lama tidak ada sketix. Untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin kurang paham nih Kak, sketix itu apa sih Kak? Terus Kak Ainul
pernah mengalami event skating ini waktu kelas berapa atau periode keberapa? Jadi skating itu dilakukan waktu saya kelas 10. Jadi awal saya masuk dan kebetulan saya di situ jadi humas. Jadi buat yang nggak tahu skating itu apa, skating itu kayak pensi biasa gitu loh. Kita menampilkan dari ekstrakurikuler, biasanya juga dari kelas-kelas itu kita juga menampilkan bakat dari kelas. Terus habis itu kita juga mengundang guest star. Kebetulan waktu itu ada 3. Kebetulannya saya lupa siapa aja gitu. Waduh, kayak pasti meriah banget ya. Untuk Pastinya. teman-teman di rumah pasti banyak yang nggak tahu juga mengenai skating. Saya juga sangat menyayangkan ya. Kayaknya di YouTube-nya OSIS ada kok. Ya, untuk teman-teman di rumah yang penasaran skating Bisa itu dicek. seperti apa sih? Bisa cek ya di YouTube OSIS SMK Kelintang Surabaya. Terus kalau kesal saya sendiri ya sebagai ya adiknya dari Kak Ainul, saya juga agak merasa disayangkan karena selama pandemi ini eventnya segalanya itu dilakukan secara online gitu. Jadi agak kurang berkesan. Lalu kemudian bagaimana arti jabatan dari ketua OSIS ini menurut Kak Ainul ya? Arti dari jabatan kakak setelah kakak menunaikan atau melaksanakan ini tuh apa? Jadi gini ya. Ya jadi ketua OSIS itu sebenarnya bukan hal yang gampang pastinya. Namanya juga jabatan tertinggi di organisasi ini. Apalagi bisa dibilang OSIS itu tangan kanan sekolah gitu loh. Nah pastinya itu sangat berat banget sih buat ngejalanin tanggung jawabnya, dan tanggung jawabnya pun nggak cuman kayak ngerjain tugas aja, kan pasti kayak menjaga nama baiknya. Jadi saya itu sangat gimana ya, bisa dibilang takut buat memulai sesuatu kegiatan, entah itu gimana mulainya. Saya takut kalau ini tuh bagus gak sih dipandang untuk sekolah lain atau masyarakat lain gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Tapi cukup senang menjadi ketua OSIS dan cukup bangga. Alhamdulillah juga orang tua juga turut bangga. Iya, saya sendiri juga selaku dulu ya periode sebelumnya, selama periodenya Kak Ainul tuh saya juga sebagai selaku wakil ketua OSIS, saya juga merasa Kak Ainul tuh cukup bertanggung jawab ya, juga bisa melaksanakan tugasnya sebagai ketua OSIS. Saya harap saya juga bisa dapat pujian yang sama ya. Iya, Tapi sepertinya iya. ya seperti yang dikatakan, saya banyak kesalahan ya, tidak apa-apa, dimaklumi. Ya. Terus untuk Kak Ainul pasti angkatan saya tuh saya rasa ya meskipun banyak kesalahannya cukup membanggakan ya Kak ya. Iya. Kira-kira cerita apa sih Kak yang berkesan atau cerita lucu mungkin yang nggak bisa dilupakan? Kebetulan banget ini yang nggak mungkin saya lupakan. Kemarin itu yang acara kita yang ngerayain ulang tahun saya, kebetulan. Iya. Kebetulan itu saya di prank kan ya. Jadi itu kayak gimana ya? Saya emang nggak tahu kalau kalian itu ngerencanain kalau mau ngerayain ulang tahun saya. Itu waktu pulang sertijab, latihan sertijab. Jadi itu yang paling berkesan banget gimana kita dari angkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12 kumpul bersama. Jadi ya banyak banget kenang-kenangannya itu. Saya turut dari rumah saya nangis loh itu. Meskipun di sini juga nangis sih. Iya, di sini nangis, di rumah juga nangis ya Kak ya. Terus waktu sertijab juga mulai dari angkatan yang sebelumnya sama kalian juga itu sangat plus sekali lah. Ih, kangen banget sih. Iya, berarti kan angkatan saya juga ada sisi positifnya ya, banyak ya Kak ya. Pastinya ada. Iya, jadi ya saya cukup bangga juga ya. Terus selain itu mungkin yang cerita lucu mungkin Kak? Kalau Atau- cerita lucu atau sesuatu yang menjengkelkan yang benar-benar waduh saya ingat sampai sekarang, mungkin waktu dicemplungin ke kolam lele ya Kak ya. ya itu salah satunya ya, tapi ya itu hal biasa ya, kayak udah ya namanya juga seru-seruan, mau gimana lagi kan ya, gimana ya, kayak kita perlu hal-hal bahagia buat kita itu nggak pusing gitu kan. Kita juga banyak kegiatan, banyak acara, pastinya kita pusing mikir aduh ini pasti kok gini-gini terus ya acara ini, kan pusing sih ya kalau terus gitu kan. Kita ya perlu ya, kok untungnya saya ulang tahun pas itu gitu. Jadi ya termasuk pengalaman yang sangat membahagiakan ya, meskipun waktu itu ya Kak Ainul juga ngomel-ngomel karena bajunya warna putih ya katanya. Lalu untuk yang selanjutnya nih Kak ya, pasti ada peranan pembina dong di balik setiap event-event yang kita laksanakan. Menurut Kak Ainul apa aja sih peranan pembina selama Kak Ainul menjabat? Kalau menurut saya pembina itu bukan sekedar pembina aja. Seperti halnya kayak orang tua sendiri, gimana kita disayang sebagai anak, gimana kita ditutur dengan hal-hal yang baik. Kayak kita itu bener-bener jadi anaknya sendiri gitu loh.
pasti kalian tahu lah sebagai anaknya orang tua masing-masing pasti dididik dengan baik, diberitahu bagaimana jalannya event ini yang baik seperti apa, meskipun kita biasanya agak ngeyel kan ya, kayak misal anggaran yang gitulah ya, kalian tahu sendirilah ya anggaran seperti apa gitu, tapi kita ya perlu gitu loh konsultasi ke pembina, tahu nggak ini baik apa enggaknya gitu sih. Pokoknya jangan lupa untuk konsultasi ke pembina. Jangan anggap pembina itu cuma sekedar pembina kalian di sekolah, melainkan juga orang tua kalian di sekolah. Iya kan, kita kan juga sering menghabiskan waktu di sekolah ya Kak ya. Seperti kata anak OSIS, sekolah itu seperti rumah ya. Kita kadang pulang juga sampai malam. Jadi pembina OSIS itu juga seperti orang tua kita di rumah juga. Kan nggak maghrib nggak pulang ya. Gitu biasanya anak-anak. Tapi kan sekarang pandemi jadi ya dikurangi. Iya, meskipun dikurangi ya anak-anak tetap kayak gitu ya Kak ya. Terus pembina itu mungkin ada pembina favoritnya Kakak, atau mungkin kira-kira ada tips enggak untuk apa itu, tips supaya bisa deket dengan pembina? Pasti kan teman-teman mungkin juga takut ya, apalagi buat adik kelas 10-nya atau kelas 11-nya mungkin, aduh aku takut sama pembina nanti kalau salah dimarahin, kalau ada revisi gini-gini dimarahin gitu. Kalau pembina favorit, menurutku semuanya favorit. Gimana? Soalnya semua pembina memiliki bidang masing-masing ya. Kayak Pak Husen di bidangnya OTKP. Kita tahu gimana nanti bikin proposal yang baik itu seperti apa. Untuk Pak Inggil kan biasanya melalui perlengkapan gitu ya. Jadi kita tahu gimana caranya mengatur perlengkapan. Apalagi Pak Hadi. Tapi Pak Hadi sekarang kan udah gak jadi pembina ya. Iya, sudah tidak menjadi pembina, sangat disayangkan ya. Nah, itu Pak Hadi gimana ya? Pak Hadi emang menekan kita buat bisa menjadi orang yang sukses. Ya mungkin kitanya aja yang kurang bisa ya. Jadi emang Pak Hadi itu yang paling top sih menurut saya. Tapi ya semua pembina pasti baik-baik semua, terfavorit semua. Terus habis itu untuk tipsnya sih gini ya, kan pembina itu ada ruang sendiri. Mungkin kalian bisa sering-sering ke sana, main-main ke sana meskipun cuman salim aja. Tapi kan sekarang corona ya. Jadi kan nggak boleh Iya. bersentuhan. Jadi kita cukup tos aja atau gimana gitu aja. Pokoknya saling interaksi sama pembina terus menerus deh. Kan kalian juga udah PTM sih. Kan Iya, pasti sering juga. ketemu juga. Mungkin siapa tahu pembinanya juga jadi guru di kelasnya kalian, kan biasanya ada. Kayak Pak Husen ngajar di OTKP. Terus habis itu Pak Putra ngajar di kelas 10 atau kelas 11 gitu sih. Pak Inggil, Pak Habib mengajar agama ya Pak Habib. Iya, betul. Nah, terus habis itu ada Bu Erni yang ngajar olahraga. Meskipun kalian nggak olahraga kan pastinya ada interaksi sesama guru gitu sih. Pokoknya tingkatin aja interaksinya biar lebih deket. Iya, jadi kayak terima kasih ya dari tips yang diberikan Kak Ainul tuh, yang gak usah takut ya Kak ya sama pembina. Terus pembina itu juga menurut saya asik-asik aja. Terus enjoy, tapi ya tetap harus bertanggung jawab juga. Terus selain itu, menuju pertanyaan terakhir ya Kak ya. Kira-kira pesan apa sih Kak yang mau disampaikan untuk OSIS-OSISnya? Kan Kakak kan juga mengenal angkatan saya kan ya Kak ya. Jadi mungkin yang dablek-dablek itu, atau ya saya harap bukan saya ya. Ya Kak, silakan dijawab. Kan ya namanya sifat masing-masing kan pasti ada gitu loh. Entah itu jeleknya, entah itu baiknya ya. Saya berharap jeleknya itu kalian simpen aja. Untuk yang baiknya silakan ditunjukkan. Kan juga kalian sebagai menara pioner, sebagai contoh-contoh buat siswa-siswi lainnya. Semoga aja nih kalian nggak melakukan kesalahan apa-apa, tetap menjaga nama baik SMK Ketintang maupun OSIS SMK Ketintang. Soalnya meskipun gimana ya, kalau kalian nggak menjaga nama baik kalian sendiri itu kayak percuma gitu loh kalian itu masuk organisasi, iya nggak sih? Iya, betul Pastinya. juga. Ya pokoknya lebih sering-sering komunikasi lah. Biasanya kan setiap event kan pasti ada miskom, meskipun nggak banyak pasti ada gitu loh. Jadi tetap konsultasi, tetap komunikasi. Jadi jangan lupa sama pembina, jangan jalan sendiri, karena meskipun kalian udah tahu oh ini kayak gini, tapi kalian juga harus konsultasi sama pembina, tanya ini apa bener apa enggaknya tuh. Terus habis itu juga tetap sopan meskipun kayak orang tua sendiri, bahkan ada yang bilang kayak temen sendiri, tapi ya kalian juga harus tetap sopan. Gimana kalian bercanda sama pembinanya, gimana kalian saling bertemu sama pembina gitu. Wah, banyak sekali ya Kak ya ilmu dari Kak Ainul atau pesan dari Kak Ainul untuk kelas 11.
juga angkatan di bawahnya juga. Intinya ya terima kasih banyak juga karena saya sendiri ya bisa dikatakan saya mewakili angkatan saya merasa ya cukup bangga dan cukup menyenangkan bisa kenal atau dekat dengan Kak Ainul juga kakak-kakak yang lainnya. Apalagi kan Kak Ainul juga anggotanya cuman sedikit ya dibandingkan angkatan saya dulu. Terus karena angkatan saya katanya double ya pokoknya bukan saya sih. Ya pokoknya Kak Ainul tuh ya meskipun pemarah ya katanya tadi emosian tapi orangnya masih selalu berusaha untuk mengerti, terus bisa hebat sekali loh bisa mengatur waktunya, terus bisa mengatur teman-teman juga. Ya pokoknya teman-teman bangga aja sih sama Kak Ainul gitu. Pokoknya pesannya tetap koordinasi ya. Jangan lupa. Iya Kak, terus terima kasih juga ya untuk teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan podcast ini. Saya juga berterima kasih pada Kak Ainul karena sudah mau sharing-sharing di sini dan mau menyempatkan waktunya ya Kak ya. Maaf juga kalau ternyata ada kata-kata dari saya atau mungkin selama periode Kak Ainul ada hal yang tidak menyenangkan. Saya harap dimaafkan ya. Ya. Masih menyimpan dendam tidak Kak? Sebenarnya tidak ya, pastinya kan kesalahan orang kan ya pasti ada lah ya. Tapi ya saya cukup bangga punya adik-adik seperti kalian, punya teman-teman seperti kalian, cukup bangga banget gitu loh. Udah bisa membantu saya untuk menjalankan suatu event maupun suatu organisasi ini gitu loh. Saya turut Iya. bangga banget. Terima kasih juga buat adik-adik. Ya terima kasih ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.